Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi 8 mata kuliah bahasa Indonesia yang berjudul artikel ilmiah. Baik, kelompok kami kelompok 4 dari kelas E yang terdiri dari 1 Rega Ramadian dengan NIM 156, 2 Dea Ayu dengan NIM 173, ketiga ada Tita Putri dengan NIM 174, keempat ada Zaki Fikri dengan NIM 149, yang kelima ada saya sendiri Haikal Ferdian Saputra dengan NIM 154, yang keenam ada Ahmad Fauzi dengan NIM 162, yang ketujuh ada Ahmad Samsudin dengan NIM 146. Baik, untuk materi pengertian artikel ilmiah akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman kami, yaitu Zaki. Yang pertama, pengertian. Artikel ilmiah adalah tulisan formal yang disusun untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, ide, atau konsep ilmiah kepada komunitas ilmiah, serta disusun secara sistematis dan jelas untuk disampaikan kepada pembaca yang memiliki minat atau keahlian dalam bidang tersebut. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama dari artikel ilmiah adalah untuk menyebarkan pengetahuan baru, memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah, dan memperbarui informasi dalam bidang penelitian tertentu. Artikel ilmiah juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan dalam bidang tertentu, serta untuk memicu diskusi, pertanyaan, dan penelitian lebih lanjut dalam topik yang dibahas. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Zaki atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu bagian artikel akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Ahmad Samsudin. Untuk Ahmad Samsudin dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah bagian artikel. Sebuah artikel ilmiah umumnya memiliki struktur yang terorganisir, termasuk bagian seperti yang pertama adalah abstrak, ringkasan singkat dari tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak biasanya menjadi panduan bagi pembaca untuk memahami inti dari artikel tersebut tanpa harus membaca keseluruhan. Yang kedua adalah pendahuluan, mengidentifikasi latar belakang penelitian, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Pendahuluan juga seringkali mencantumkan tinjauan literatur yang relevan untuk mendukung rasionalitas penelitian. Dan yang ketiga adalah metode penelitian, yaitu mendeskripsikan desain penelitian, populasi sampel, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis. Bagian artikel hasil menyajikan temuan penelitian tanpa interpretasi. Bagian ini menyajikan temuan atau data yang diperoleh dari penelitian. Informasi ini seringkali disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Yang kedua, diskusi, menganalisis dan menginterpretasikan hasil. Diskusi juga mencakup evaluasi kelemahan dan kekuatan penelitian serta saran untuk penelitian masa depan. Yang ketiga, kesimpulan, merangkum temuan dan menyoroti implikasi pentingnya. Kesimpulan harus sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan arah bagi penelitian lanjutan. Dan keempat, yaitu daftar pustaka, menyertakan referensi yang digunakan dalam artikel. Daftar pustaka memungkinkan pembaca untuk melacak dan memeriksa literatur yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk materi keempat di ciri-ciri artikel ilmiah akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi. Untuk Ahmad Fauzi dipersilakan. Ciri-ciri artikel ilmiah. Ciri-ciri artikel ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Objektif, yang berarti konten dari artikel ilmiah
harus berdasarkan pada realitas yang ada, meskipun realitas tersebut bisa berbeda tergantung pada disiplin ilmu. 2. Rasional, didasarkan pada alasan dan logika yang kuat. 3. Bersifat kritis, di mana artikel tersebut berperan sebagai medium untuk mengemukakan kritik terhadap isu yang memerlukan penelaahan. 4. Reserved, atau menahan diri, hati-hati dan tidak sombong, jujur, lugas, dan tanpa motif pribadi atau kepentingan tertentu. 5. Gaya bahasa yang formal, yang berarti fokus pada penyampaian informasi secara langsung tanpa gaya bahasa yang informal. 6. Sumber informasi yang digunakan harus teridentifikasi dengan jelas dan terverifikasi. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fauzi. Untuk materi yang kelima, yaitu langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah yang benar, akan dilanjutkan oleh Dea Ayu. Dipersilakan untuk Dea. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah yang benar. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan topik, tujuan, dan cakupan artikel Anda. Selanjutnya, pengumpulan informasi, lakukan penelitian dan kumpulkan data serta informasi yang relevan. Selanjutnya, struktur artikel. Susun kerangka artikel Anda termasuk pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Selanjutnya, penulisan, yaitu tulislah artikel dengan bahasa yang jelas, singkat, dan formal, hindari jargon yang tidak diperlukan. Selanjutnya, revisi. Periksa kembali artikel Anda untuk kesalahan tata bahasa, ketidakkonsistenan, atau kekurangan informasi. Selanjutnya ada referensi. Sertakan referensi yang relevan dan akurat, serta pastikan yang merujuk dengan benar dalam teks. Selanjutnya, finalisasi. Perbaiki dan akhiri artikel Anda, pastikan semua bagian telah terisi dengan baik dan artikel siap untuk disampaikan atau dipublikasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dea untuk presentasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu beberapa hal yang sebaiknya dihindari dalam pembuatan artikel ilmiah akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Tita Putri. Untuk Tita Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang sebaiknya dihindari. 1. Plagialisme. Plagialisme adalah tindakan mengambil ide, kata-kata, karya atau hasil kreatif orang lain dan mengeklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberi kredit atau izin yang sesuai kepada pihak aslinya. Jadi, jangan meniru karya orang lain tanpa atribusi yang benar. 2. Overgeneralisasi, yaitu kesalahan dalam pemikiran di mana seseorang membuat kesimpulan umum untuk sesuatu berdasarkan informasi yang terlalu sedikit atau terlalu terbatas. Ini bisa mengarah pada stereotip, prejudice, atau asumsi yang tidak akurat tentang kelompok orang atau fenomena tertentu. Jadi, hindari kesimpulan yang terlalu luas dari data yang terbatas. 3. Manipulasi data. Manipulasi data adalah praktik mengubah, mengedit, atau memanipulasi data secara sengaja agar hasilnya mendukung sesuatu agenda atau tujuan tertentu. Ini bisa mencakup penghilangan data yang tidak sesuai, penggabungan data, atau penyajian data dengan cara menyesatkan untuk mempengaruhi persepsi atau keputusan. Jadi, jangan memanipulasi data untuk mendukung hipotesis Anda. 4. Bias. Bias adalah kecenderungan atau preferensi yang mempengaruhi cara seseorang memandang atau menilai sesuatu. Bias bisa muncul dari beberapa faktor, termasuk pengalaman pribadi, keyakinan budaya, atau persepsi yang tidak sadar. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian objektif dan membuat seseorang cenderung memilih atau mempengaruhi sesuatu secara tidak adil atau tidak seimbang. Yang kelima, kontrol eksperimental lemah.
Pastikan desain eksperimen Anda kuat. 6. Kurang transparan. Laporan metode dan analisis Anda dengan jelas. 7. Pengabaikan literatur. Akui dan diskusikan karya terkait. 8. Klaim berlebihan. Buat klaim berdasarkan bukti yang ada. 9. Ketidakkonsistenan. Gunakan format dan gaya yang konsisten. 10. Mengabaikan revisi. Selalu revisi dan edit sebelum pengajuan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya poin ketujuh yaitu manfaat mempublikasi karya ilmiah akan diteruskan oleh teman kita yang bernama Rega. Untuk Rega dipersilakan. Selanjutnya, poin ketujuh, manfaat mempublikasi karya ilmiah. Publikasi artikel ilmiah memiliki berbagai manfaat penting sebagaimana yang dijelaskan oleh Fajri Matahari Muhammadin 2018 yang meliputi poin pertama, berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan membagikan penelitian dan temuan baru kepada komunitas akademik dan masyarakat luas. Poin kedua, bagi pemeluk agama Islam, berbagi ilmu melalui publikasi diharapkan dapat menjadi amal jariah di mana kebaikan terus mengalir bahkan setelah penulis meninggal dunia. Poin ketiga, memperkaya kurikulum vitae, terutama pada bagian daftar publikasi yang sangat berguna untuk aplikasi program studi lanjut, beasiswa, dan karir akademik. Poin keempat, publikasi terutama dalam bentuk presentasi di konferensi memberikan kesempatan untuk membangun dan memperluas jaringan profesional di bidang keilmuan. Poin kelima, membantu dan membangun hubungan positif dengan dosen atau peneliti lain yang membuka lebih banyak kesempatan dalam dunia akademik dan penelitian. Poin terakhir, di beberapa institusi pendidikan memiliki publikasi ilmiah merupakan salah satu prasyarat kelulusan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rega atas presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya juga untuk semuanya. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah secara umum karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang dituliskan berdasarkan kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.